Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Yang Tombro. Waalaikumsalam. Kelihatannya begitu gelisah. Bukan begitu gelisah. Saya seolah-olah menggebu-gebu di dalam hati untuk datang lagi ke Larang Griya ini. Ternyata hal yang serupa juga dirasakan teman-teman penyihir saya yang sudah lama tidak bertemu. Semua pada menghubungi saya. Maksudnya gimana, Yang Tombro? Kau yang mendengarkan kemarin. Tanah Larang Griya ini yang seluas hanya paling 7 hektar. Itu ternyata memiliki daya tarik energi ataupun pengetahuan besar ataupun ma'arif kubro. Pengetahuan ataupun ilmu pengetahuan ini berkaitan tentang sihir. Makanya ketika saya pertama kali datang dan menginjakkan kaki di tanah Larang Griya ini, saya merasakan hawa sihir yang sangat luar biasa. Ini seolah-olah ada magnet ataupun daya tarik yang sangat luar biasa besar. Pengetahuan yang begitu luas. Ada sebuah lubang berisikan pengetahuan besar di tengah-tengah ataupun di wilayah dari tanah Larang Griya ini. Pengetahuan terutama penyihir seperti saya. Terbukti manusia. Saya setelah beranjak pergi dari tanah Larang Griya menuju ke rumah. Saya satu malam suntuk tidak bisa tidur memikirkan tiba-tiba terbayang tanah Larang Griya. Seolah-olah ada panggilan di dalam hati saya untuk mengetahui sebenarnya apa yang ada di tanah Larang Griya. Lalu Yang Tombro menemukan hal apa di sini? Ini yang masih menjadi misteri. Saya masih belum mengetahui. Lalu hasil dari tidak tidurnya Yang Tombro tadi mengatakan ma'arif yang artinya pengetahuan. Ma'arif itu pengetahuan. Kubro itu besar. Besar. Berarti pengetahuan besar. Pengetahuan besar. Yang mana ini pengetahuan besar ini yang saya maksud lebih merujuk ataupun merunting kepada ilmu sihir. Semua yang mungkin ada ketertarikan ataupun belajar ataupun yang sudah menguasai tentang ilmu sihir pasti akan tertarik menuju ke tanah Larang Griya, apalagi seperti saya yang sudah menginjakkan kaki. Oh no, maksud saya gelisah, saya bergejolak di dalam hati seolah-olah ingin mengetahui sebenarnya apa ini yang ada di dalam Larang Griya. Seperti ini Yang Tombro. Karena saya tidak bergelut di dunia persihiran, jujur, saya mendapatkan kabar ini kami bingung. Bingungnya seperti ini. Pengetahuan besar apa yang dimaksud, lalu magnet apa yang berada di sini, gitu loh maksudnya Yang. Saya masih belum mengetahui persis sebenarnya pengetahuan apa yang ada di dalam sini. Ya, itu yang pertama ya. Saya tidak mengetahui, belum mengetahui. Namun dari semenjak saya menginjakkan kaki di tanah Larang Griya ini, saya itu merasakan energi ataupun hawa sihir yang sangat luar biasa besar. baik. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, para warga yang saya ceritakan oleh Diki, para warga di sekitar Larang Griya dilarang untuk memanfaatkan. Ya. Ini ada 2 kesimpulan manusia. Oh, nah ini yang saya tunggu. Kesimpulan pertama, mengapa warga diberi peraturan yang aneh seperti itu? Itu kemungkinan ada sosok ataupun gerombolan yang memang sudah mengetahui sihir ataupun ingin menguasai sihir yang mencegah para warga ataupun siapapun untuk menguasai pengetahuan besar itu. Nah, Hanya untuk dikuasai oleh gerombolan itu. Ya, itu yang pertama. cari ilmu itu ya. Ya, yang kedua, ada kemungkinan ini adalah
gerombolan ini adalah sebagai pelindung sesuatu hal besar supaya tidak dikuasai oleh makhluk-makhluk jahat. Oh. Tetapi kalaulah gerombolan itu sudah dicap oleh kalian mungkin kelakuannya jahat, berarti gerombolan itu memang bertujuan untuk menguasai sesuatu hal yang besar itu yang saya maksud. Sesuatu hal yang besar itu ma'arif kubro. Ma'arif kubro, pengetahuan yang lebih merujuk ataupun meruncing kepada sihir. Maka dari itu saya yang sebagai pelaku sihir, saya ada ketertarikan. Walaupun saya tidak tahu sebenarnya di sumur ataupun di lubang pengetahuan itu isinya apa, saya tidak tahu. Paham sekarang saya. Itu yang membuat saya bimbang, itu yang membuat saya bergejolak, itu yang membuat semangat saya seolah-olah naik. Dan itu juga yang membuat gelisah. Kesan, Iya. berkesan. Bagaimana sih saya menjelaskan? Seperti jatuh cinta. Namun ini bukan kepada makhluk, namun kepada suatu tempat. Susah dijelaskan, walau kita jatuh cinta tetapi tidak tahu alasannya. Oh, Maksud iya. atau tidak sih? Itu yang namanya kapang-kapangan yang Bro. Lah iya, orang Jawa bilangnya kapang-kapangan. Iya. Ya wis paham sekarang. Tapi Yang menjadi PR kan sebenarnya Astagfirullah. ma'arif kubro itu apa? apa Dan di isinya? mana? Iya, pusatnya? tepatnya. Ya, mungkin di bayangan kita tujuh hektar tidak terlalu luas. Namun kalau kita mencari di mana pusat persisnya di Ma'arif Kubro itu, kita masih belum mengetahui. Sedangkan ya, tidak ada satu jengkal tanah di tanah Laranggrio yang tidak diselimuti oleh energi sihir. Bagaimana kita mencari sesuatu hal yang besar di situ, sedangkan energinya sudah meluas, menjangkau semua tanah dari Laranggrio. Paham yang. Baik yang. Jika mana informasinya seperti itu, kan mungkin saya akan lebih fokus lagi ke arah informasi dari yang Tombro. Di mana pusatnya lah ya Mas. Ya, Sebenarnya saya sudah memberikan tugas, ya bukan tugas, saya meminta tolong kepada Diki, kepada si Hendro, Marcel, ya ya. Marcel. Saya mengatakan bahwasanya malam selanjutnya kalian itu memeriksa salah satu pancer ataupun numbalan pohon. Pohon Ya, Gandapura. pohon Gandapura itu. Nah, itu dicari-cari keliling-keliling nggak ketemu-ketemu kok. Saya juga tidak terlalu Apa masih paham hidup apa enggak pohonnya loh Mas? dengan pohon Gandapura itu yang seperti apa. Namun Ya. kalaulah memang penumbalan itu dilakukan dengan cara menanamkan di setiap penjuru tanah Laranggrio dengan pohon Gandapura, berarti mungkin ada sesuatu informasi yang mungkin kita bisa ambil. Setuju. Ya toh? Ya, ini baru disampaikan. Sudah saya sampaikan. Sudah Mas. disampaikan. Apa Mungkin ya? dia tidak menyampaikan Sudah saya kepadamu. sampaikan. Apa Mas, ya? di rumah herbal. Mas, batas-batas yang penumbalan sini ngendi? Oh, Betul kan? ya. Buru maring anah. Ya. Aku sendiri. Yang sampai detik ini saya tidak kurang mengetahui bagaimana bentuk dan rupa dari tanaman ataupun Tumbal. tumbal dari tumbuhan Laranggrio itu. Gandapura ini. Ya, siap. Yang Tombro. Terima kasih banyak. Ya seperti itu ya. Kalau kalian menemukan sesuatu ataupun informasi, tolong sampaikan kepada saya. Saya tidak bisa tidur semalaman gara-gara memikirkan Laranggrio. Siap yang. Semua terjadi seperti itu. Teman-teman saya yang dulu pernah belajar bersama itu merasakan hal yang sama seperti saya. Ada ketertarikan. Mungkin jika kita menemukan tanaman Gandapura itu, mau kita tidak mengetahui apa namanya Mas? Tanda-tandanya, kita Berupa- panggil. Berupa dan bentuk. Enggak, misalkan kita sudah menemukan ini pohonnya nih. Tapi Iya. kita nggak paham nih mengenai sihir-sihirnya nih. Oh iya, Nanti kita panggil yang Tombro gimana? ya boleh-boleh saja. Siapa tahu saya mendapatkan informasi ataupun kalian mendapatkan informasi dari melihat itu. Ya, kita ambil kemungkinan-kemungkinan walaupun itu kecil. Nah, kan seperti itu. Dari yang kecil itu. Ya,
tambah kecil lagi. Tidak, maksudnya tambah besar. Ya, informasi. Ya, makasih yang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gua masih bingung. Kayak gini maksudnya yang Tombro. Jadi Larang Griyo itu seolah-olah ada sesuatu hal besar, ya, yaitu mungkin saya bicarakan katakanlah pusat. Ya, di sini ada titik pusat yang dimana titik pusat tersebut itu mengandung suatu pengetahuan atau ma'arif. Ma'arif itu artinya pengetahuan yang sangat besar, makanya disebut kubro. Oh iya, Yaman Kubro gitu Ya ya. kan? Jadi ada pengetahuan besar atau ma'arif kubro yang tersimpan di Larang Griyo, sehingga ada dua kemungkinan yang terjadi di tanah ini. Yang pertama, mereka berlomba-lomba untuk merebutkan pengetahuan besar tersebut, atau justru mereka berlomba-lomba untuk melindungi pengetahuan ini, ya, sehingga tanah ini tidak boleh dimanfaatkan. Bahkan itu di bangsa manusia maksudnya gitu. Sekalipun bangsa manusia, mungkin saja takutnya justru diketahui oleh Bangsa manusia. meluas, sehingga persaingan akan semakin Ketat gitu. ketat. Itu bisa juga. Ada juga yang mereka sengaja lindungi sehingga tidak terbongkar bahwasanya di sini ada ma'arif kubro yang sedang dijaga. Nah, itu baru kemungkinan, kesimpulan sementara, bukan kesimpulan pasti. Maka dari itu, berangkat dari informasi Eyang Tombro yang kapang-kapangan datang ke Larang Griyo, kita ditugaskan untuk meruncingkan sesuatu hal yang sedang difikirkan oleh Eyang Tombro. Yang sedang diduga. Iya. Itu baru dugaan atau terkaan. Nah, mungkin gambarnya paling gampang kayak gini, Tik. Kotak 7 hektar. Ya, tengahnya ada pusat. Tengahnya ada pusat. Nah, pusat pengetahuannya di tengah misalnya Nah, gitu kan. Pusat itu berisi katakanlah kitab. Ya, kita Kita pengetahuan. Ya, Mereka berebut sehingga di kotak ini tidak boleh. digunakan, manfaatkan ataupun dimasuki. Ya, Oh, Pak, maksudnya gitu ya. kitab itu berebut ataupun lagi sedang dilindungi. Ya, Dan kenapa alasannya di sini harus tetap ditanami? Seolah-olah tanah ini biar ya biasa gitu, tanah kayak tanah biasa. tidak Gitu. mencurigakan. Tidak mencurigakan. Oh, bagian dari kamuflase ya mungkin, Mas. Hibernasi. Hibernasi kan tidur panjang. Kamuflase itu maksudnya penyamaran supaya tidak Kamu terlihat. lama-lama pakai bahasa kayak gitu ya, aku taunya hibernasi. Tidur panjang beta. Demen apa enggak? Itu biasanya kalau hibernasi orang-orang yang gemuk tidurnya panjang, lama. Oh, itu. Iya. Itu ya teman-teman ya. Jangan sampai kita itu hibernasi. Hiber itu artinya berlebihan, nasi itu nasi. Berlebihan sega. Baregen. Terus kita lanjutnya ke arah ini pohon, cobalah saya cari pohon gandapura ya Mas ya. Yo, com. Dom. Mas Danang. Eh. Dadang maning siapa maning ya? Tolong Gun. Ya, kan. Ya Mas Gun. Assalamualaikum. Berdiskusi mengenai apa, Tuan? Mengenai apa, Mbah? Ya, kami sangat terbuka mengenai hal tersebut. Maka dari itu, saya hadir di sini tentunya beserta kebijaksanaan dan ketentuan kami tetap ikuti. Ya. Kami mengutamakan musyawarah, Mbah. Baik. Silakan, Mbah. Manggilnya Mbah. Mbah. Silakan, Mbah.
Monggo Mbah, kata hati yang lebih luas. Bermusyawarah mengenai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Mbah Kimang. Baik, Mbah. Beberapa hari ini, saya mendapatkan laporan bahwasanya ada beberapa manusia yang melanggar peraturan-peraturan di wilayah Laranggrio ini. Dan setelah saya selidiki, Duduklah, Mbah. itu ternyata kalian semuanya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Sebenarnya, apa sejatinya maksud dan tujuan dari kalian? Seperti ini, Mbah. Ya, saya mengetahui dan saya mengakui saya memang bukan asli sini. Namun, saya dikasih mandat langsung oleh salah satu, mungkin bisa dikatakan pejabat di desa sini, bahwasanya ada keluh kesah yang dimana ada tanah yang seluas 7 hektar amat sangat sayang sekali bila mana tidak bisa dimanfaatkan. Yang pertama, mereka tidak mengetahui alasan apa sebenarnya di balik ini semua. Mereka hanya dituntut untuk mengikuti sebuah peraturan, sedangkan peraturan itu tanpa dasar. Berangkat dari informasi tersebut, jujur, hati kami tergugah. Kami ingin sekali mengetahui alasan-alasan apa sebenarnya kenapa di Laranggrio ini tidak boleh dimanfaatkan. Sedangkan yang saya tahu, bumi ini adalah milik kita bersama, maka marilah kita manfaatkan serta kita nikmati dari semua hasil yang berkelimpahan yang diberikan oleh Tuhan. Jika memang realita yang terjadi di sini kok mengerucut kepada ketidakadilan atau mungkin hanya dimanfaatkan oleh kepentingan pribadi, mohon maaf, saya di sini membela untuk kemaslahatan agar mereka mengetahui alasan serta mereka mengerti mengapa mereka tidak boleh memanfaatkan di sini dengan bijaksana. Dari apa yang kau ucapkan, kau tidak salah. Dan saya juga membenarkan semua ucapanmu. Saya di sini selaku sesepuh ataupun ketua di wilayah Laranggrio ini ingin memberitahu kepadamu bahwasanya adanya peraturan itu diciptakan. Sesepuh Laranggrio itu tidak ingin terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap mereka yang tinggal di wilayah sekeliling dari tanah Laranggrio. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah kau sudah tahu jika kau melanggar dan melakukan hal-hal yang dilarang di wilayah ini, apa sebab dan akibatnya? Ya, saya tahu mereka semua akan terkena sihir. Ya, terus. Jika mereka hanya mengikuti dan mengiyakan semua yang terjadi di sini, kasihanlah mereka. Ya. Kasihan. Saya juga merasa kasihan. Namun yang perlu kau ketahui dan harus kau terapkan di sini,
mereka semua tidak sama seperti kalian. Kau mungkin memiliki pengetahuan yang lebih. Kau mungkin memiliki kekuatan yang lebih. Namun tidak dengan mereka. Para warga, manusia, dan makhluk-makhluk lainnya yang hidup di sekeliling wilayah ini. Mereka kurangnya pengetahuan. Mereka kurangnya kekuatan. Untuk meminimalisir sesuatu hal kerugian yang besar. Kami para sesepuh dan para tetua, alangkah lebih bijaknya menetapkan peraturan ini secara paten. Karena tidak adanya pengetahuan dan kekuatan yang mampu untuk melindungi banyaknya makhluk hidup yang nantinya terkena imbas dari mereka melanggar larangan-larangan di sini. Baiklah, jika memang itu terjadi, ada beberapa yang ingin saya ajukan kepada jenengan selaku tetua di sini. Satu, sebutkan satu alasan saja yang masuk akal larangan itu dibuat. Itu satu. Yang kedua, kenapa hanya berlaku kepada manusia saja sesuatu itu terjadi buruk, bukan kepada hewan? Dibuktikan banyaknya hewan di sini baik-baik saja. Banyaknya orang merumput di sini pun baik-baik saja untuk ternaknya. Ya. Yang ketiga, bila mana itu adalah sebuah kepentingan, bila mereka semua hanya diam, itu tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Saya datang bukan atas dasar saya lebih pintar dan lebih hebat dengan mereka. Namun saya datang atas dasar agar permasalahan ini selesai ke akarnya. Paling tidak, para warga mengetahui jelas aturan yang selama ini mereka ikuti. Seperti itu, Mbak. Seperti ini, para manusia. Kenapa para sesepuh dan tetua di wilayah Laranggrio ini benar-benar mematenkan dan menetapkan peraturan itu kepada siapapun makhluk, manusia ataupun bangsa seperti saya, agar tidak memanfaatkan hasil dari tanah di Laranggrio ini? Itu yang pertama. Ada sosok yang hebat, ada sosok yang kuat di balik itu semuanya. Itu alasannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, awal muasal kenapa di sini menjadi sebuah kutukan, itu adalah adanya sebuah sumpah serapah yang dimana itu dilakukan oleh seorang nenek-nenek. Darwin, saya mendengar cerita itu. Itulah alasannya. Jadi, kami semua para sesepuh dan para leluhur ataupun para tetua yang dimana kurangnya kekuatan, kurangnya pemikiran, kurangnya sumber daya untuk melawan sosok besar itu, dari turun-temurun, alangkah lebih baiknya, lebih bijaknya, lebih tepatnya, agar tidak terjadi masalah yang besar, agar tidak adanya korban yang berjatuhan, kami memutuskan untuk menetapkan peraturan itu di wilayah Laranggrio. Baiklah, jika itu alasan, kenapa? Itu kan sudah terjadi ratusan tahun. Ya, sekarang kita balik saja. Dengan banyaknya tetua di sini, sesepuh di sini, ya, kita bersatu menjadi satu untuk menumbangkan sosok besar di balik ini semua. Itu sudah pernah terjadi. Termasuk ayah saya dan para tetua-tetua terdahulu berusaha untuk melawan sosok
besar yang ada di balik sumpah serapah yang awalnya terjadi. Namun yang ada banyaknya korban yang berjatuhan. Gersangnya wilayah-wilayah yang dibatasi dari sekeliling tanah Larang Griyo ini. Mereka akan sangat menderita dengan kesulitannya. Mereka akan kekurangan. Mereka akan terkena penyakit. Mereka akan terkena dan ditimpa sebuah musibah. Mungkin bagi mereka yang kaya, mereka bisa saja mencari pengobatan ke lain daerah yang mungkin sekiranya mereka mampu. Namun, bagi mereka yang kekurangan, contohnya Jasum, dia hanya sesosok makhluk pembuat tungku. Jika anaknya terkena musibah imbas dari larangan di tanah Larang Griyo ini, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa membiarkan anaknya itu merasa kesakitan, menderita sampai meninggal. Kesalahannya di sini, Mbah. Tahu kesalahannya apa? Kesalahan kami tidak mampu dan tidak bisa untuk berhadapan dengan sosok besar yang ada di belakang tanah Larang Griyo ini. Bila mana itu sudah berat, bila mana merasa tidak mampu, jangan halangi seseorang yang memang sudah mewakafkan dirinya untuk kemaslahatan. Saya tahu, dan sebenarnya kami semua tidak ingin menghalangi siapapun bagi mereka yang ingin melawan sosok besar itu. Namun di sini, yang perlu diketahui, apakah keselamatan bagi mereka para makhluk hidup yang menggantungkan hidupnya di sekeliling wilayah Larang Griyo ini, itu bisa terjamin. Dan yang kedua, kami tidak mau ketidakpastian itu terulang kembali seperti dahulu. Para sesepuh dan tetua terlebih terdahulu terkena imbasnya. Banyak korban para warga di sekelilingnya, bahkan dari bangsa manusia sekalipun. Mungkin ini adalah kali pertama saya bermusyawarah dengan sesepuh di sini yang paling bijaksana. Memang kami semua para sesepuh sengaja bertindak keras bagi siapapun para pendatang yang datang ke wilayah tanah Larang Griyo ini. Apalagi mereka bertujuan untuk melanggar peraturan di sini. Di satu sisi, kami juga tidak ingin timbas besar itu terjadi. Di satu sisi, apakah mereka hanya untuk menguntungkan keuntungan diri sendiri ataupun hal yang lainnya. Namun, setelah saya lihat, kau masih bersikeras, masih gigih dengan apa yang menjadi tujuanmu sampai detik ini. Sehingga kau sampai datang berkali-kali ke wilayah ini. Dan kejadian kemarin malam, mungkin kalian sudah tahu. Dan mungkin juga berkat bantuan dari kalian, banyak para warga yang diselamatkan. Maka dari itulah, kami semua para sesepuh bersepakat ingin berbicara kepadamu. Apa sebenarnya yang menjadi tujuanmu itu? Jika memang kau mampu menjamin keselamatan bagi mereka yang tinggal di wilayah sekeliling Larang Griyo, saya akan membiarkanmu untuk melawan sosok besar di balik tanah Larang Griyo ini. Insya Allah sesepuh, dengan hal ini saya akan lebih hati-hati di setiap langkah saya. Jadi
khusus para sesepuh di sini, sudah saatnya bersatu. Marilah tunjukkan sebuah rahasia-rahasia yang besar terhadap kami. Agar apa? Agar mempermudah jalan kita untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, namun yang perlu kalian ketahui juga, para sesepuh-sesepuh yang sekarang itu sebenarnya juga tidak mengetahui titik permasalahannya. Kenapa tokoh besar itu menginginkan wilayah ini? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami semua tidak memiliki bekal apapun untuk melawan mereka. Kami semua hanya berusaha menjaga, melindungi agar tidak berjatuhan korban itu semakin banyak. Ada beberapa informasi yang menurut saya ini penting. Saya meragukan sosok besar itu nyata. Justru itu hanya fiktif belaka yang memang pertama ada tujuan tertentu yang mereka sedang inginkan namun belum tercapai. Nah, mungkin saya berpikir seperti ini saja. Bila mana sosok besar itu sedang menginginkan sesuatu hal besar di wilayah Laranggriyo, kita bantu percepat mereka untuk mendapatkan hal itu, agar mereka tinggalkan dari wilayah sini. Itu tanpa harus ada peperangan. Itu tanpa harus ada korban. Bisa jadi dua. Dia merasa ketakutan sesuatu yang diinginkan di Laranggriyo ini diambil oleh orang lain. Sedangkan kami tidak ada kaitannya dengan sesuatu besar yang sedang mereka tuju. Kesimpulannya, kita tidak usah menarungi, kita tidak usah memerangi mereka. Justru kita berikan kemudahan kepada mereka agar mereka cepat pergi dari wilayah ini. Itu masuk akal. Namun, kesusahannya di sini. Sosok-sosok besar yang menyebabkan sihir-sihir itu terjadi. Mereka pergerakannya sangat-sangat tidak bisa diketahui. Hanya beberapa makhluk saja yang pernah melihat. Selagi itu bukan Tuhan, pasti mereka memiliki kekurangan. Doktrin-doktrin seperti ini yang membuat mereka tidak pintar. Kebanyakan warga di sini itu sudah memakan mentah-mentah semua doktrin-doktrin dari para leluhurnya, sehingga mereka tidak pernah bisa mengambil pikiran jernih. Karena apa? Karena mereka sudah ketakutan hal tersebut. Dan sangat sedikit bagi mereka yang mau memikirkan kenapa ini harus terjadi. Itu yang namanya kapitalisme. Mereka tidak akan pernah bisa maju dalam berpikir karena mereka sudah didoktrin, tidak usah banyak tanya, tinggal nurut saja. Jika itu dibiarkan, itu adalah kehancuran besar untuk bangsa kita. Ya, itu juga mengambil hak mereka, mengambil hak untuk berpikir lebih lanjut. Ya, mungkin itu benar. Ya, karena kami di sini dengan kekurangannya pengetahuan, dengan kekurangannya kekuatan, daripada banyaknya korban yang berjatuhan, kita hanya bisa mencari aman. Nah, itu yang salah. Karena kita melawan yang ada dengan kelemahan dan kekurangannya kita. Kita hanya menyerahkan nyawa saja. Ya, saya paham. Pola pikir seperti ini memang sudah berlanjut dari tahun ke tahun, dari masa ke masa.
itu memang sudah terjadi di Nusantara. Namun, saya datang ke Laranggriyo dengan pola pikir yang berbeda. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Sebuah kejahatan yang merajalela